الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 2 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, kawan-kawan seperjuangan yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam bab yang ke-18, babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan berbuat bid'ah dan perkara yang mengada-ngada. Dan tentunya pengertian bid'ah dan juga pengertian larangan atau perkara yang diada-adakan sudah dijelaskan sebelumnya oleh ustadz-ustadz yang mengisi. Pada kesempatan kali ini kita membahas ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Quran surah An-Nisa surat yang keempat ayat 59. Ai al-kitabi was sunnah, yaitu kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Inilah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, dalil dari Al-Quran terhadap larangan berbuat bid'ah dan perkara yang diada-adakan dalam agama. Dan makna dari
ayat ini adalah fa in tanaza'tum fi syai'. Tanaza'tum kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, tajadaltum wa ikhtalaftum. Kalian bertengkar, berjidal dan berselisih. Faka'anna kulla wahidin yantazi' hujjatal akhar wa yudhibuha. Seakan-akan setiap satu orang membantah alasan yang lain dan melepaskan hujjah alasan yang lain. Makanya disebut dengan tanaza'tum. Naza' artinya melepaskan, yaitu melepaskan hujjah, melepaskan alasan seseorang, membantah alasan seseorang. Ini yang dimaksud dengan jika kalian berlainan pendapat. Berlainan pendapat maksudnya adalah bertengkar, berselisih di dalam sesuatu, tentang sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah min amri dinikum, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dari perkara agama kalian. Jadi yang diperselisihkan adalah perihal yang berkaitan dengan perkara agama. Baik itu akidah, keyakinan hati seorang muslim, atau hal yang berkaitan dengan ibadah, terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau yang berkaitan dengan muamalah, halal dan haram, perjualbelian, pernikahan, kesepakatan, penyewaan, perkara agama, perkara yang diatur dalam agama. Atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jika terjadi perselisihan, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Imam Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya ay ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bisu'ali fi hayatih. Yaitu mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup, au bin nadhari fi sunnatihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, atau mempelajari ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Itu makna dari ayat yang disebutkan. Taib. Apa hubungannya ayat ini dengan bab? Bagaimana penunjukan ayat ini terhadap bab? Ayat surat An-Nisa ayat 59 digunakan sebagai dalil larangan berbuat bid'ah dan larangan berbuat perkara yang diada-adakan dalam agama. Maka ayat ini menunjukkan larangan berbuat bid'ah. Dari sisi apa saja yang diperselisihkan dalam perkara agama, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, apakah amalan ini sesuai dengan ajaran Islam atau amalan ini bid'ah? Apakah perkara ini memang ada dalam ajaran Islam atau perkara ini diada-adakan dari ajaran Islam? Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Begitu hubungan ayat ini dengan bab. Ayat ini menunjukkan larangan berbuat bid'ah dan larangan berbuat perkara yang diada-adakan. Dari sisi bahwa apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin,
apakah ini ajaran, amalan boleh dikerjakan atau tidak, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita bisa mengukur ini perbuatan bid'ah atau tidak. Dan salah satu hal yang sangat identik dari bid'ah adalah perbuatannya baru. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha, siapa yang membuat yang baru. Nah, itu sangat identik dengan bid'ah. Dia pasti baru. Belum ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Pasti baru. Fi amrina, berkaitan dengan agama. Ma laysa minhu, dan bukan dari syariat Islam. Bukan dari ajaran Islam. Itu 3 hal yang sangat identik dari perkara bid'ah. Perkaranya baru, kemudian berkaitan dengan agama, dan bukan dari syariat Islam. Perkaranya baru, berkaitan dengan agama, dan bukan dari syariat Islam. Taib. Itu adalah makna ayat dan hubungan ayat dengan bab. Sekarang kita ingin ambil beberapa faedah dari ayat ini. Kalau kita baca ayat ini secara lengkap, maka kita akan bisa ambil faedah yang banyak dengan membaca tafsiran para ulama salafus saleh. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir misalkan, tafsirul Qur'anil Azim. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 59 ini dengan lengkap saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Tadi sudah kita pelajari. Yang dimaksud kembalikan kepada Allah adalah kembalikan kepada Kitabullah, sebagaimana tafsiran dari Imam Mujahid bin Jabr, Imam Qatadah bin Da'am as-Sadusi, yaitu tafsiran dari ulama ahli tafsir generasi tabi'in, dan kepada Rasulullah, yaitu kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Taib. Ayat ini kalau dilihat dari sebab turunnya ayat. Apa sebab turunnya ayat ini? Ayat ini turun pada cerita sebuah pasukan yang disebut dengan Sariyah. Apa itu Sariyah? Pasukan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, dan beliau tidak ikut berperang di dalamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berperang di dalamnya. Itu namanya Sariyah. Adapun Ghazwah adalah peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah, pasukan perang untuk berperang, dipimpin oleh Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi. Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi. Kemudian di tengah perjalanan, Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi memerintahkan agar mengumpulkan kayu bakar. Kemudian dibakar. Kemudian pemimpin ini memerintahkan pasukannya agar masuk ke dalam api tersebut. Ya. Dan dia berkata,
Alaysa qad ammarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kalian untuk kalian agar mentaati aku? Maka sekarang masuklah ke dalam api ini. Ada seorang pemuda berkata, innama farartum ila Rasulillah minan nar. Fala ta'jalu hatta talqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amarakum an tadkhuluha fadkhuluha. Wahai kalian seluruhnya, jangan masuk dulu. Kita ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terlepas dari api neraka. Jangan masuk dulu sampai kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk masuk ke dalamnya, maka masuklah. Nah, akhirnya pulang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abadan. Innamat ta'ah fil ma'ruf." Jika kalian masuk ke dalam api, kalian tidak akan pernah keluar selamanya sampai hari kiamat. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Nah, turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri, pemimpin di antara kalian. Taati Allah, taati Rasulullah. Ketika menyebutkan kata Allah ada taati. Taati Allah, taati Rasulullah. Ketika menyebutkan Rasulullah ada kata taati. Ketika menyebutkan ulil amri tidak ada kata taati. Wa ulil amri minkum. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri saat sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada ulil amri ketika taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di akhir hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ini kaedah untuk taat kepada makhluk. Taat hanya hal yang ma'ruf. Kaedah untuk taat kepada ma'ruf, kepada makhluk. Taat hanya kepada hal yang baik. Seorang anak taat kepada orang tua. Seorang murid taat kepada gurunya. Seorang pegawai taat kepada pemimpinnya. Seorang istri taat kepada suaminya. Seorang adik taat kepada kakaknya. Dan ketaatan-ketaatan apapun kepada makhluk. Kaedahnya innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Saya beri contoh, baru dapat kasus saya hari ini. Ada orang tua tidak setuju anak perempuannya menikah dengan seorang duda beranak. Apakah harus ditaati? Maka jawabannya dilihat. Apa alasan orang tua? Ketika alasannya adalah hal yang tidak bertentangan dengan agama, maka lebih baik ditaati. Dan berapa banyak anak-anak durhaka saat mencari jodohnya. Berapa banyak anak-anak durhaka saat mencari jodohnya. Dia punya pilihan lain, orang tuanya tidak setuju, maka kemudian dia tidak melangkahi, dan tidak setuju dengan pendapat orang tuanya. Dan akhirnya menyakiti perasaan orang tuanya. Padahal pilihan orang tuanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu sebab turunnya ayat. Kemudian faedah yang kita bisa ambil darinya. Lebih banyak lagi faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ketaatan kepada pemimpin, terutama pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Beliau banyak menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk taat, patuh mendengar kepada pemimpin yang mempunyai wilayah, kekuasaan. Seperti presiden, gubernur yang mempunyai kekuasaan. Ya. Patuh selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat.
Walaupun sulit. Walaupun dalam keadaan sulit. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran buwahan 'indakum min Allah fihi burhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Pemimpin. Dan ini adalah salah satu akidah seorang muslim. Mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang sah. Ya, dan ini salah satu perbedaan dakwah sunnah dengan dakwah-dakwah lainnya. Mendengar dan taat. Ya. Dan ini adalah konsep bahagia bernegara. Konsep makmur, gemah ripah, loh jinawi. Bernegara adalah dengan mendengar dan taat selama tidak diperintahkan dalam maksiat. Mendengar dan taat, baik dalam keadaan senang, sulit. Ataupun dalam keadaan pemimpin lebih mendahulukan haknya dibandingkan rakyatnya. Dan tidak boleh memberontak. Kecuali syaratnya kalian melihat pemimpinnya melakukan kekufuran yang jelas. Kalian memiliki di dalam hal tersebut bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin ini kafir. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Bukhari juga. Isma'u wa ati'u wa in ammara 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarlah, taatilah. Meskipun pemimpin kalian seorang budak berkulit hitam dari negeri Ethiopia. Seakan-akan kepalanya adalah zabibah. Yaitu anggur-anggur yang kecil-kecil karena rambutnya keribu. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun pemimpin tersebut dari golongan rendah, tetapi ketika dia sudah jadi pemimpin, wajib mendengar dan taat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ausani khalili an asma'a wa uti'a. Wa in kana 'abdan habasyian mujadda'al atraf. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat. Meskipun yang menjadi pemimpin seorang budak berkulit hitam dari negeri Ethiopia, cacat, buntung kakinya atau tangannya. Lihat subhanallah. Tetap wajib taat. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkara menarik saya tadi baca di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi bahwa kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, "Ati'us sultan fi sab'ah." Taati pemimpin dalam 7 perkara. Darbud darahim wad dananir, yaitu pengumpulan uang, emas dan perak. Wal makayil wal auzan, penentuan takaran dan timbangan. Wal ahkam, dan hukum-hukum. Wal hajj, haji. Jum'ah, salat Jumat. Al-idain, 2 salat Id. Dan jihad. 7. Kemudian beliau mengatakan, "Idza nahas sultanul 'alima an yuftiya falaysa lahu an yufti." Jika pemimpin yang mempunyai kekuasaan melarang seorang alim, ustadz, kiai, tuan guru, habib untuk berfatwa, maka tidak boleh dia berfatwa. Dia harus taat. Fa in afta fahuwa 'asin wa in kana amiran jairan. Kalau seandainya si alim ini tetap berfatwa,
dia bermaksiat. Meskipun pemimpinnya pemimpin yang zalim. Lihat, subhanallah. Ini akidah seorang muslim yang harus kita taati. Kemudian berkata Ibnu Khuwaizin Mandadin, wa amma ta'atu sultan fatajibu fima kana lahu fi ta'ah, wa la tajibu fima kana lillahi fihi ma'siyah. Nah, adapun ketaatan kepada pemimpin wajib di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak wajib di dalam perihal bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang kita pelajari ini. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah yaitu ulil amri minkum. Siapa disebut ulil amri di sini? Kan taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ulil amri ahlul fiqhi wad din. Para ulama, ahli fikih, ahli agama. Demikian pula tafsiran dari Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Abu Aliyah dari kalangan tabi'i. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya ulil amri adalah al-ulama. Dan wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah bahwasanya ulil amri adalah al-ulama dan al-umara. Para ulama ahli agama dan al-umara yang memiliki kekuasaan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepadaku sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan waman asani faqad asallah. Siapa yang bermaksiat kepadaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia bermaksiat kepada Allah. Waman ata'a amiri faqad ata'ani. Yang mentaati pemimpinku maka sungguh dia telah mentaatiku. Waman asa amiri faqad asani. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahadhihi awamiru bita'atil ulama'i wal umara. Ini adalah perintah-perintah untuk taat kepada para ulama dan umara. Jadi dua-duanya. Ya, yang dimaksud ulil amri di sini adalah ulama dan umara, para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, terutama perkara agama, maka kembalikan kepada Allah Al-Qur'an dan kembalikan kepada Rasulullah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Mujahid dan para ulama salaf yang lain, maksudnya kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengomentari, lihat. Wa hadza amrun minallahi azza wa jalla. Ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla. Bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usulid dini wa furu'ihi an yuradda tanazu'u fi dzalika ilal kitabi was sunnah. Ini adalah perintah dari Allah bahwa setiap apapun yang manusia berselisih di dalamnya berupa perkara pokok-pokok agama atau cabang-cabang agama, dikembalikan perselisihannya tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini ajakan Qur'ani. Saya ulangi. Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini ajakan Qur'ani. Kenapa saya tekankan ini? Tadi malam saya lihat video yang saya geleng-geleng kepala. Bukan penceramah, tetapi dikasih mikrofon, berceramah di masjid besar. Tidak ada sama sekali kisah dia belajar agama, kemudian jadi penceramah.
saat berceramah mengatakan ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini adalah ajakan menyesatkan umat. Ini tidak benar. Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu ajakan Qur'ani. Benar, setelah itu Al-Quran dan Sunnahnya dipahami dengan pemahaman yang benar. Ada orang berkata, bagaimana bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan dia tidak faham Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dia tidak bisa baca Quran. Dia tidak bisa baca bahasa Arab. Bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu sebuah slogan, wahai saudaraku. Sebuah konsep hidup seorang muslim. Kembalikan seluruhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentunya Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh pemahaman yang benar. Yaitu pemahaman para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Tapi jangan mengatakan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ini adalah ajakan menyesatkan umat. Ya gimana ini? Ini tidak benar narasinya seperti itu. Diksinya tidak benar. Kenapa? Karena para ulama mengatakan seperti itu. Ini perintah dari Allah bahwa apabila sesuatu terjadi di tengah manusia perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ajakan Qur'ani. Itu ajaran Quran. Jangan sampai menyesatkan umat. Apalagi nanti setelah dia menolak ajakan untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata memahami Al-Quran, ternyata mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada akal, kepada kebiasaan, adat kebiasaan manusia, kepada perasaan. Ini keliru. Saya ulangi ya. Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan yang diperselisihkan itu ajakan Al-Quran. Bukan ajaran yang menyesatkan umat, bukan. Hati-hati narasinya. Hati-hati diksinya yang dibangun. Tidak benar. Karena itu Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian orang mengatakan tadi yang saya katakan. Dan itu banyak saya lihat. Dan saya dengar. Bahwa bagaimana mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Umatnya sendiri nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab. Maka ini ajakan menyesatkan katanya. Bahasanya begitu. Ajakan menyesatkan. Berani dia. Sudah bukan penceramah. Tidak terkenal dengan belajar ilmu agama. Tidak bisa bahasa Arab. Baca ayat salah. Dan akhirnya apa? Ketika diksi itu dibangun, narasi itu dibangun bahwasanya tidak boleh mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena umat tidak paham Al-Quran dan Sunnah, maka akhirnya kita memahami agama dengan perasaan, akal, otak, logika, tidak kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kan keliru. Ajak saja umat, ayo segala permasalahan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tambahi nantinya dengan pemahaman yang benar. Yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Ini hati-hati nih. Dan sangat disayangkan. Beberapa komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang besar di negeri ini. Ceramah orang-orang model seperti ini. Sangat disayangkan. Ya. Bahwa saya mengatakan mengajak Al-Quran dan Sunnah kepada umat, mengembalikan segala sesuatu yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah ini menyesatkan umat. Ini keliru. Itu sebuah konsep. Nanti Al-Quran dan Sunnahnya dipahami oleh para sahabat. Ini sudah menolak ajakan tersebut, ajakan Qur'ani. Kemudian yang lebih parah lagi, ternyata lebih mengedepankan akal, logika, rasio, perasaan, kebiasaan manusia. Nah ini hati-hati. Ini pelajaran paling penting pada ayat ini. Terakhir, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, atau sebelum terakhir, mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah tanda iman.
tanda iman. Dan yang terakhir, mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah pasti mendapatkan solusi yang baik dan paling berkah. Karena Allah berfirman, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah lebih utama bagi kalian dan akhir yang baik. Pasti. Ya. Ini hati-hati nih. Sekarang kan orang mainnya inna minal bayani lisihara. Sesungguhnya termasuk sihir adalah penjelasan. Orang terpesona dengan retorika-retorika. Perkataan-perkataan indah. Orang awam yang tidak belajar akhirnya goyah. Ajakan Al-Quran yang jelas-jelas itu dari Al-Quran. Rudduhu ilallahi wa rasul. Fahukmuhu ilallah. Kembalikan ketetapannya kepada Allah. Itu ajakan Qur'ani. Ditolak dengan retorika. Bagaimana bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sedangkan orang awam tidak bisa baca Quran, tidak bisa memahaminya, tidak bisa bahasa Arab. Nah kita katakan jangan tolak ajaran itu. Itu ajaran Al-Quran. Mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tinggal menambahi dengan dipahami oleh pemahaman para salafus saleh. Anda sudah menolak ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata mengajak kepada apa? Kepada akal. Dan ingat Imam Az-Zahabi mengatakan, siapa yang mengatakan kembali kepada akal, itu sebenarnya dia sedang mengajak kembali kepada hawa nafsu. Ya, mengajak kembali kepada hawa nafsu. Ini hati-hati. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.